Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya. Ya di channel Ngobor ya, ngobrol horor masih bersama kami berdua tentunya. Ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya. Ini jagoannya Bro Ayung. Jadi langsung aja nggak usah pakai lama ya. Yang jelas terima kasih semuanya untuk kawan-kawan atas support dan dukungannya dalam bentuk apapun ya, sehingga Ngobor ini masih bisa berjalan sampai sekarang. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Ada cerita apa hari ini? Baik, terima kasih Mas Riam atas kesempatannya. Ada sebuah cerita memang Mas Riam. Ini ada yang di skip ya? Ada yang di skip. Ada yang skip ya. Template-nya biasa kita percepat aja. Teman-teman yang selalu stay tune pasti merasakan ada perbedaan. Iya. Tapi ini demi durasi yang lumayan ini ya. Baiklah, ini ada sebuah cerita dari Mas Amir. Mas Amir, oke. Mas Amir, nama samaran tentunya ya Bi. Mas Amir itu tinggal di sebuah desa. Nama aslinya Mas Amiruddin. Nama aslinya Mas Amiruddin. Disamarkan jadi Mas Amir. Jadi beliau itu tinggal di sebuah desa kota ya, jadi bilang begitu. Disebut desa yang nggak ada tumbuhannya, disebut kota yang nyatanya masih desa. Bisa ambil contohnya nggak yang kondisinya seperti itu di Tegal ini daerah? Jangan contoh, langsung aja desanya apa. Desanya apa? Tapi lurahnya terima apa enggak? Ya enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya nih Pesarean. Oh Pesarean, oke. Itu kan masih jarang banget tumbuh-tumbuhan, kecuali samping rumah teman itu masih ada belantara sedikit lah. Oh daerah desa cuman udah rame gitu ya. Dekat Tapi sama bukan Pesareannya, sekelilingnya lah. Padahal aslinya ya memang. Iya. Tapi katanya jangan disebutin. Iya, disamarkan. Ini kan nggak disebutin, cuman disamarkan. Disamarkan. Iya, jadi di sana kan desa industri ya. Banyak yang bermain di logam, terutama di logam begitu, dan beberapa bisnis yang lain yang melibatkan alat-alat yang rosa-rosa, atos-atos, keras-keras begitu. Ya logam, Bi. Iya, logam. Nah, itu. Nah, ini Mas Amir mengisahkan begini pengalaman yang pernah dialami beliau, dan belum lama, baru beberapa bulan yang lalu Mas Biru. Jadi awal kan gini Mas Ayung ya, dari dulu saya keahliannya dari semenjak sekolah ya bisanya ngelas. Bisanya ngelas, baik las listrik maupun karbit, itu kan beda ya. Biasanya yang perlu keahlian khusus yang jarang orang bisa sekarang, las karbit. Nah kalau dia bisa semuanya. Tapi wong namanya saya pemodal kecil, bisanya ya kuli sama orang. Kalau misalnya ada tender, misalnya ya saya ngesup dari mana gitu ya, bikin alat-alat, bisa bikinin ini berapa ratus, berapa puluh buah, saya kerjain sendirilah kayak gitu. Yang namanya pemodal kecil ya gampang terombang-ambing sama situasi, apalagi di negara kita, ngomongnya negara situasinya kadang nggak stabil. Apalagi kemarin pandemi, wis angel bener-bener, saya sampai banting setir. Sampean aslinya kerjanya ngelas apa nyupir? Istilah Mas Ayu. Istilah. Oh iya istilah. Jenengan banting setir. Lah itu kan yang dilas setir juga ada. Emang banting setir asli. Iya, setir odong. Enggak, maksudnya dia pindah haluan gitu. Saya sampai nguli, ya bangunan. Pelaut dong pindah haluan. Berarti pekerjaannya multi ya, multidimensi. Angel. Pokoknya dia kerja yang lain yang bukan bidangnya, Bi. Jelasannya seperti itu, sampai nguli, sampai apa, yang penting bisa bertahan, di mana anak-anak harus tetap sekolah. Iya, bisa ngasih nafkah ya. Iya, bisa ngasih nafkah. Istri walaupun pahit masih tersenyum, masih ada nasi di bakul. Saya bertahan seperti itu, tapi kita tetap jalani istiqomah. Saya bisanya itu ya itu, pokoknya sampai nanti ada titik cerah. Saya sering ngomong sama orang tua, curhat, maksudnya biar siapa tahu orang tua ada punya simpanan gitu. Ki Mir tunggu. Tapi katanya sing sabar ya Mir. Cerita sama teman, udah kayak kasih wedang, rokok segala macam. Orangnya kayaknya gak punya. Teman saya mantan SMA dulu. Mantan SMA, saat itu SMA bareng gitu. Satu SMA bareng. Bukan mantan perempuan. Ini pasti mau kasih modal, totalnya sing sabar ya Mir. Sing sabar. Ya gitu. Makanya aku sekarang nggak mau status, nggak mau apa. Nggak mau curhat atau apapun. Iya, saya mau pedih bahagia, biar kami yang merasakan status. Apalah arti sebuah status. Iya, betul. Mulai pedih, walaupun belum cerita horor, saya udah merasakan ada kepahitan dalam ini sebenarnya dirimu juga lagi diserang, lagi dicurhatin. Lagi dicurhatin. Tapi enggak, itu kondisi lama. Kondisi lama. Sekarang dia udah makmur ya. Makmur. Nah itu saya bertahan, terus bertahan. Cinta kami begitu besar mungkin ya. Ya saya umpamakan seperti itu, karena biasanya dalam kondisi yang sangat tertekan, pressure yang begitu luar biasa, terutama dari mertua dan keluarganya gitu, istri kadang goyang. Kalau itu
ya bertahan terpaksa, tapi masih saya hargai, terus masih bersama saya. Otomatis dalam kondisi seperti itu, dulu dia itu jelita pakaiannya, dandanannya, sekarang mungkin ngikutin, kemarin ngikutin situasi saya yang sulit, alum mas, alum itu layu. Ya nggak apa-apa wis, chassisnya bagus ya, nanti kalau ada kesempatan pasti bisa direnovasi lagi. Iya. Rumah apa ya direnovasi. Terus gimana Mas Amir? Horor loh Mas Amir. Iya horor. Waktu berganti, bulan berlalu, tahun, kayak novelis banget biar kalau ngomong. Akhirnya saya itu dilalahnya gitu ya, ada tetangga orang Kulon itu mungkin Jawa Barat ya, dapat mantu orang situ, dia juga pemain alat-alat aksesoris logam. Tapi lebih dia itu membeli barang lah, bukan memproduksi. Kemudian karena dia ngeliat skill saya, katanya ngeliat skill saya, Vi. Ngelas gitu. Mungkin karena tetangga ngeliatin ngelas, Mas, ngelas sakit niki gitu, bisa ini. Itu sebut saja namanya Kang Yusuf. Aku dapat kerjaan dari Kang Yusuf, dari kerjaan kecil lah, berapa unit, kemudian terus nyambung sampai gede. Sekarang saya udah punya karyawan. Alhamdulillah. Udah punya karyawan ya, ada 5 orang lah di rumah. Ada yang bagian ngepon, motongin, ada bagian ngelas, macam-macam. Istri saya pun cantik lagi mas. Iya, udah nggak layu ya. Udah nggak layu. Kok bisa aneh sih? Ya seiring dengan pertambahan upeti kan ada dia buat beli makeup, senyumannya juga nggak terpaksa lagi, anak-anak juga kelihatan lebih ceria, auranya udah berubah. Iya, kemudian yang terpenting mertua dan rombongannya mulai melihat saya, kalau dulu enggak. Iya. Bener kata Entus, gaib ya gitu, jadi gaib. Iya, Entus paham ya, Entus kalau Entus almarhum pernah ngomong kalau misalnya orang susah, lebaran aja disapa aja enggak sama keluarga. Kita ke mana gitu ya, ke keluarga gede gak disapa gitu sama sekali. Tapi kalau orang yang punya, wah dimonggo-monggoin. Saya ngeranapin kayak gitu mas. Tapi sekarang saya alhamdulillah karyawan ada 5, rame di rumah saya. Kadang ya tetap di luar gajian saya kasih beras yang lain-lain. Namanya apa, susah itu nggak enak. Berarti karyawannya orang susah semua mas Amir. Enggak mas, itu jangan sampai mereka sesusah saya dulu. Berarti yang bukan tipe dendam ya. Kemudian ternyata hal kayak gitu nggak berlangsung lama mas, beberapa bulan yang lalu. Kami menikmati sekitar setahunan ini jadi lebih baik gitu. Pas 3 bulan yang lalu saya dapat telepon dari Kang Yusuf. Katanya gini, Mir, itu kamu jangan kirim dulu ya. Jangan kirim dulu. Maksudnya primen Kang? Maksudnya gimana? Ya untuk sementara. Aku nggak berpikir yang macam-macam, karena mungkin namanya dagangan, tapi aku tahu di outletnya di sana itu banyak dan gede-gede gitu ya. Nggak mungkin kalau misal barang itu nggak laku, emang lagi in kan. Tapi apa ya, ada pesaing kayaknya nggak mungkin yang megang lisensi. Ceritanya mereka, si Amir itu ya, sama yang produksi yang lain lah, paling 2 orang itu kakak adik. Tapi aku nggak pengen berprasangka yang macam-macam. Mungkin apalagi memang mau libur dulu atau apa, paling berapa hari lagi atau seminggu juga bakalan pesan. Soalnya di gudang barang juga tinggal kirim tok. Seminggu ngehubungin saya, seminggu lagi nggak ngubungin. Istri udah mulai angel mukanya, Pak gimana, ugah-ugahan nanti jangan-jangan nggak dipakai lagi, kita ada saingan lah segala macam. Terus saya tahan dengan sisa-sisa apa yang kami miliki dari hasil-hasil yang kemarin, kan udah mulai banyak dipakai. Karyawan saya mau ngaku saya nggak ada kerjaan juga malu, tetap kerja. Saya tetap kerja, nggak enak kalau misalnya teman-teman saya tahu semua keluarganya ya, karyawan-karyawan, kalau mereka berhenti nggak dapat dari saya, kasihan. Tetap kerja, nanti barang ditumpuk. Malah apa namanya, saya ngubungin Kang Yusuf, nggak apa-apa katanya kayak gitu, nanti aja Mir, tapi jangan kirim dulu. Nah itu mau sebulan persis, saya itu ngerasa ada keanehan di bengkel saya, di gudang ya, gudangnya samping rumah. Pertama, kalau saya sendiri mas, saya kan orangnya nggak pernah mikirin masalah yang goib-goib. Nyatanya saya nggak pernah ngeliat yang begituan. Saya tahu mau goib ada, yang nggak kelihatan ya goib. Tapi untuk sosok itu adanya di TV. Ada laporan satu hari dari karyawan saya yang tukang ngepon, namanya Bani. Mas,
aku baliknya anu lama sore-sorean baik. Saya baliknya sore-sorean aja. Maksudnya gimana? Biasanya malam. Dia kan biasanya datangnya siang. Oh, Shiftnya oke. siang nanti sampai jam 12 misalnya atau jam 11 Malam. malam. Oke. Dan dia ada lembur bocah 2. Nanti siangnya bisa 3 gitu kan. Hmm. Karyawan 3. Dia ngomong, "Lu tumben-tumben kon nih, kamu tumben-tumben gitu kan, misalnya jam segini kok mau Pulang. ini mau pulang. Meriang. Waras, Cik. Bukannya waras, kenapa kamu mau pulang? Keluarga ada yang sakit, anak rewel." Pertanyaan saya nyerocos kayak gitu. Ditanyain makin pucet, ngelihatnya ke arah gudang terus. Itu di pintu. "Mas tutup sidik mana, Mas tutup." Suruhnya ditutup, padahal itu jam kerjanya dia dan kawannya. Nah yang satunya kawannya Rojikun, lagi emang lagi beli nasi. Lah segane primen, buat sampean aja kalau bisnis buat sampean. Emang kenapa sih kamu tiba-tiba kayak gitu? Lah ini gudang emang dibuka nyampe malam. Tutup Mas, tolong tutup, suruh ditutup lagi. Jeruk cuman kayak gitu, Mas salim langsung di dalam langsung salim dan nggak pernah salim aslinya. Kayak gimana gitu loh, dia kayak nggak di luar salah sadar, tingkah, nggak pernah salim, salim, kayak saya kayak bapaknya mau berangkat sekolah, padahal umuran tuannya dia ya. Saya juga nggak pernah nganggap lu karyawan terus harus gimana sama aku. Yang penting kan sikap, bukan masalah kayak gitu. Langsung tangannya diambil, salim, ya sing hati-hati. Saya bilang kayak gitu, sing hati-hati. Bocah kenapa ya? Katanya suruh di dalam ada apa? Nah itu kan pintu tadinya terbuka setengah, makin rapat, tinggal setengah jengkal lah. Saya buka, emang hampir mau jam berapa ya, jam 5-an. Emang di situ kan kadang teman-teman karena memang mainannya api, jarang pakai lampu kayak gitu kan. Lampu paling dihidupin kalau maghrib gitu kan. Setelah mereka pada sholat, saya buka, ada apa sih dalam-dalam? Saya buka begini, terus itu saya tahu persis yang namanya bau karat, bau besi, bau aluminium, bau bekas elasan dan lain-lain. Saya paham banget, dari lama bapak saya juga tukang las. Saya buka pintu, emang dari siang saya nggak masuk, Mas Ayung, nggak kontrol ke bocah-bocah, hari-hari juga seperti itu. Pas saya masuk buka pintu, mambu ini kok lemah, bau tanah yang kayak musim penghujan terus baru hujan, gimana sih? Tanah basah. Bau Habis tanah ya basah. baru hujan awal itu. Iya, kok baunya tanah basah kayak gini. Mambu lemah ya. Mana lemah basah di mana? Ini biasanya semacam kayak lemah yang digeduk basah, dan ini baru diangkat baunya seperti itu. Awalnya Mas Ayung, akhirnya kok baunya kayak gini. Saya masuk lagi agak ke dalam, itu kan agak 7 meteran masuk ke dalam baru WC. Cuman besi kan pating kelalang ini banyak, ada apa namanya setang, terus ini aksesoris motor lah seperti itu. Saya agak ngindar-ngindar karena ada percahan-percahan yang habis dipotong-potong itu kan tajam. Ini makin ke dalam, bau tanah itu berangsur berubah. Masih ada tanahnya tapi lebih ke kayak papan-papan yang udah lama berdebu kayak gitu loh. Lapuk, apek, baunya apek banget lah. Mambu ini kok kayak gini ya, kenapa? Bahasa Tegal seperti itu ya. Kok baunya kayak gini, ada apa sih? Saya baru Bani nunjuk ke arah situ, dekat WC. Emang ada apa? Saya ngelinguk. Jadi ini ada mesin pon, masih dia mungkin emang ada yang elektrik ya. Pokoknya ada pencetannya, saya matiin itu. Itu kan pakai hidrolik ya, begini ya. Pokoknya ada yang saya matiin karena ini masih operasi, masih hidup gitu ya. Saya matiin. Sekilas di mata sebelah kiri saya, kan berarti kesananya itu WC. Ada WC. Itu ada yang benar-benar labet gitu, jalan. Ada yang jalan. Saya nggak berani nengok, Mas Ayung. Soalnya apa? Kalau saya langsung logikanya main. Kalau misalnya orang kan harusnya jalan dari sini ke WC karena itu nyempit ke sana, bukan dari arah kiri saya terus ke kanan nyebrang. Itu tembok ke arah tembok gitu loh. Masa orang jalannya dari tembok ke arah tembok? Ugah-ugah, jangan-jangan sesuatu yang Bani nunjuk-nunjuk. Saya mulai ngelinguk begini ke arah kamar mandi. Itu pintu yang tadinya kebuka, pintu itu emang nggak bisa plek gitu. Kalau dibiarkan masih kebuka. Pasti buka, terus dicantol pakai kawat. Biasanya itu langsung kayak gitu, kenceng banget. Saya bisa runtuh, Masya Allah. Allah Akbar, saya bilang, siapa ya?
kucing apa curut? Padahal di situ nggak ada makanan, nggak ada kucing, nggak ada curut, kecuali kabel mungkin besi, kucing mau makan besi, masih kayak gitu Mas Amir kan. Saya langsung ceritanya agak kenceng kali. Iya, saya tadinya mau ke depan, loh pintunya kan udah brek, ini udah langsung rapat, dilalahi si cantol itu ini ngunci jatuh kayak gitu. Semata-mata di mata saya itu yang nggak jauh atau saya lihat atau enggak, tapi yang jelas saya kayaknya lihat bisa buka sendiri begini klek kunciannya itu dan pintunya ini kan bunyi goyang-goyang sendiri. Saya goyang-goyang sendiri, saya lihat di dalam sambil baca-baca sebisanya lah ayat kursi kayak pokoknya ayat-ayat yang bisa saya hafalin, saya baca keras biar kedengeran. Maksudnya minta tolong sama istri, bapak lagi ngapain gitu loh. Itu kan ada angin-angin, ada lubang angin, pasti di dalam istri denger. Saya baca keras-keras kayak gitu, tapi nggak ada siapa-siapa. Itu saya mundur-mundur sampai tungkaknya ini, belakang kaki itu keceplos sama bekas irisan besi logam. Waduh, itu kan ngotos, darah itu ngotos. Saya udah lupa kejadian itu langsung karena saking perih. Perih nyari bekicot di depan karena masih ada dapuran ini pisang. Itu untung-untung ada bekicot. Konon karena tadi bisa obat-obat itu ya. Nah apa Pak, hati-hati sih. Hati-hati ndasmu. Aku tadi baca-baca keras kamu nggak dengar. Bukan di musola, katanya begitu. Katanya bukan di musola. Dikiranya suara musola. Kirain suara musola. Kalau musola apik kok. Kalau di musola bagus. Karena musola kan biasanya pakainya recorder. Kalau saya kan ngaji langsung, iya pantesan wagu gini kan. Pantesan ngajinya wagu. Kenapa sih? Orang apa? Kalem orang apa? Santai KPK. Bani mana? Bani balik katanya. Itu sama istrinya dia. Iya, Bani balik. Emang kenapa Pak? Bani meriang. Ya aku Pak, alasan Bani meriang. Kemudian Rojikun datang. Bawa nasi. Iya bawa nasi. Mas, Bani WA Miki. Bani WA tadi. Katanya nasinya kalau mau buat jenengan. Malah saya disuruh ditambahin ayam buat bos katanya begitu. Ya matur nuwun. Bani, kamu tahu berarti Bani keluar? Iya Mas, sudah saya cerita sama saya. Emang ceritanya kenapa? Bani diwerui, Bani diliatin. Katanya dari siang mulai dari jam 3. Jadi awalnya kan mereka harus ada motong-motong besi yang panjang itu di luar gudang samping. Itu nggak ada apa-apa pas masuk. Dan saya ada di luar Mas. Bani katanya ngelihat ada pocong di dalam. Ada aja, mana ada, saya nggak pakai gitu-gituan buat penglaris. Takutnya kan tersangka yang macam-macam. Enggak Mas, saya nggak nuduh apa-apa. Saya hanya menceritakan apa yang Bani lihat. Apa yang dilihat Bani. Kamu baru gitu, kamu juga ngelihat gitu kan, Bi. Saya nggak berani masuk. Saya ajak. Padahal kan udah cukup ya. Iya pantesan besinya kelebihan itu katanya. Iya saya nggak berani masuk, kan saya penakut. Bani itu di dalam terus dari tadi. Tapi gudangnya tuh ada yang luar, ada yang dalam. Iya di dalam, di luar kebun sebenarnya. Kebun buat naruh besi gitu ya, masih pekarangannya si Mas Amir lah. Itu saya dengerin Bani di dalam. Padahal dia kerja ngepon, tapi ada suara ngaji juga, kayak buat nenangin diri gitu loh. Seolah-olah saya dengar, Bon, tumben teman tobat digituin. Feeling pira Bon gitu. Feelingnya berapa dicampur-campur nomor gitu kan. Berisik lah kayak gitu. Kemenem lebu ini masuk sini masuk. Mau nggak mau saya di sini aja. Itu besi udah cukup sini. Kalau ada apa-apa bareng-bareng. Saya udah curiga. Nah terus saya itu Mas mau masukin, cerita ke Mas Amir, mau masukin besi. Padahal ya emang besi nggak usah dimasukin di situ aja. Saya udah ngelihat Baninya ada 2 katanya Bi. Jadi posisinya kan kalau ngepon kayak gitu banyak duduk begini, jelek. Katanya di sampingnya Bani, tapi Bani ngepon itu nggak ngelihat ke arah depan, dia itu ke arah luar terus. Ngebuang muka dan ngaji. Tapi di sampingnya Bani itu ada sosok putih Mas Amir, foto putih, dia itu duduk juga tapi nggak ada bangkunya Bi. Jadi posisinya gimana sih? Iya. Kayak gitu, tapi sampingnya Bani. Kayak Ban ngajinya enak teman Ban. Ayatnya ganti ya Ban, itu mulu. Tuh ganti Ban terus kayak gitu loh, nggak ganti-ganti. Itu harapan di situ ya. Nah, terus akhirnya Ban ngajinya ganti. Ban, gue kancane siapa? Itu temannya siapa? Padahal saya juga lagi takut-takut. Kamu juga ngeliat
Saya ngelihat ada orang sampingnya Bani ya jarak-jarak semeteran, tapi ketutupan badannya Bani, punggungnya tok Bu sininya, kan gelap di sana ya. Terus saya nungguin, lah Kang Linguk Mas, jadi di belakangnya Bani begini. Untung-untung saya langsung buang muka. Kalau enggak najis teman katanya najis. Kalau ngelihat itu saya bisa ketakutan seumur umur. Jadi yang kelihatan cuma ujungnya, kucuk-kucuk itu katanya fake jari aku sosok pocong Mas. Jenengan tolonglah undang Ustaz apa sama aku mau kerja. Aku nggak mau kerja di sini lagi kalau ada uras-uras. Uras-uras nyebutnya. Kerikil. Iya, ada kerikil, ada barang-barang gitu. Bisa nih ya sejak kapan? Saya begini, sekarang begini. Kamu kerja sama saya udah berapa lama? Kayaknya kemarin uli THR setahun Mas. Setahun pernah ada gituan apa enggak? Ora pernah lah. Aman-aman baik katanya, aman-aman aja. Nah ini ada yang nggak beres. Nah mereka lagi ngerasain itu. Di dalam kamu mau jebret kayak gitu lagi. Mas, aku permisi di situ karena Mas. Segan gue sampean kabeh katanya. Segannya nasinya itu buat Mas Amir semua. Amir yang nggak kalah kikuk dan pusing. Nasi bawa kamu semua sana. Oke, gue sanggup balik gue bocah. Buat jajan bocah. Dipulangin semua. Jadi harusnya mereka itu kerja sampai malam ya, sampai malam. Tapi sore disuruh pulang. Kayak kun beresit kun. Mau nyala motor kun, pintunya tutup nak kun. Padahal di depan sendiri. Saya ngeri lah Mas. Kalau pas lagi begini, jelek tuh didorong lagi saya mental. Saya kan punya anak istri. Oh berarti kalau Rojikun nggak apa-apa, aku bilang gitu. Rojikun celaka nggak apa-apa karena Rojikun karyawan. Ya bukan begitu. Dia kan udah tahu. Oh enggak, sorry kalau Bani. Iya kalau enggak, Bani kan udah pulang. Iya. Rojikun udah nyala motor, tapi dipanggil lagi suruh nutup pintu gudang. Katanya kalau misalnya kalau saya kan punya anak istri, berarti kan Rojikun punya anak istri nggak apa-apa kalau celaka. Saya gituin, ya enggak juga Mas, dia kan lebih hafal masalah itu. Oh ya oke. Ya aja saya. Terus gimana ceritanya Mas Amir? Saya itu pusing dan takut. Tapi emang saya nggak ngeliat, tapi saya lihat ada pintu buka-buka sendiri, gebrek begitu. Itu nggak normal. Itu pintu WC ya? Pintu WC dan bau apok, bau lapuk. Gimana ya, saya itu mau keluar, maksudnya mau nanya-nanya teman yang paham atau pernah dengar cerita yang seperti itu. Yang jelas saya sendiri merasa hari itu rungsang itu gelisah. Hari itu gelisah. Saya akhirnya masuk ke rumah, keringat ya keluar sendiri, udah dihapus keringat sendiri, keluar sendiri. Kata istri, manggilnya kan papa kenapa? Kalau kita di Tegal dulu, kalau misalnya ke Jakarta ngomong Indonesia, ya kan, anaknya pernah sekolah. Kalau sini walaupun di Tegal seumur umur ngomong tetap Indonesia, ngikutin anak sih. Mereka kan pada TK tuh ngomongnya gitu. Papa gimana sih Pak? Itu keringatnya pating dilawer, keringatnya pada keluar. Itu keringatnya gembrojos. Itu gembrojos. Saya kan dilawanya bikin dilawanya segala macam. Terus apa aku mau nanya mah, kamunya di dalam sini dari pagi apa tidak kayak gitu kan? Tidak. Enggak. Saya keluar berbelanja gitu. Enggak. Ya dari pagi lah, saya kan banyak yang di Mac, banyak yang pegawaian kayak gitu. Ma ada enggak? Ma kan ngaji jauh, lagi ada hall katanya begitu. Kamu ada yang aneh enggak selama sehari ini di rumah? Aneh banget Bi. Saya mau cerita kayak sama jenengan. Kalau di dalam rumah ini saya itu ngerasanya hawanya marah terus. Emang kenapa? Dapat orang kan begitu. Iya. Kayak gitu. Semalam itu habis dimanfaatkan, habis berdaya gunakan. Yo. Marah kenapa? Enggak tahu, aku enggak tahu alasannya. Duit nyekel lo ya, duit megang kan? Megang. Lancar kabeh, lancar. Kok marah-marah? Nggak tahu, hawanya itu marah banget. Dan terus terang, saya tuh jelek banget sama sampean. Hawanya begitu saja marah sama si itu tanpa si Amir. Alasan. Jelek orang aku. Emang aku salah apa? Aku nggak tahu. Tapi aku benci banget lihat sampean tuh jelek. Perasaan jelek, Bi. Jelek, nyebelin. Mana bulu cungurem tuh kabeh gitu. Ada bulu hidungnya keluar. Potongi Mas. Apa katanya? Bisa nih jadi aku yang sasaran, tapi nggak berani cerita sama istrinya kalau karyawan itu lihat sosok kayak gitu. Saya tunggu karyawan saya liburin, yang masuk pagi pun besok saya liburin, tetap tergaji.
Itu dalam kondisi saya benar-benar nggak bisa kirim ya. Tapi saya pengen lihat ada apa sih ini semuanya. Loh semakin ke sana Mas mau 3 hari. Jadi aktivitas di samping kayak ada orang. Saya itu nggak berani nengokin gudang sama sekali. Istri kan marah sama saya. Jadi saya bikin alasan apa itu tetap nggak nerima. Si Bani sakit, si ini macam-macam lah ya gitu ya. Tapi pakai sih di situ apa sih sampean jangan-jangan ke tempat mbah atau kawanan sama orang-orang yang paham-paham gituan, megang gaman, terus jadi ada setannya. Saya kok hawanya jadi marah-marah begini. Istri udah mulai ngerasa-ngerasa begitu. Akhirnya malam itu saya datang ke tempat teman. Itu bukannya ustadz, bukannya orang-orang spiritual, tapi orang yang biasa gelondang. Jadi dia nggak takut sama yang kayak gituan. Katanya Mas Ayu, kamu Din daripada ngelontang jauh-jauh, ngelontang di rumah aja. Iya di rumah. Di rumah saya ada setannya. Juru siapa katanya? Kata siapa? Kata saya. Sejak kapan? Sejak telung dina wingi katanya. Sejak 3 hari yang lalu. Kiriman Dian. Kiriman saya baru. Oh jangan-jangan kiriman usaha orang yang gak senang sama saya. Wah prasangkanya kemana-mana wis saya. Iya ya Din ya. Tapi yo sidang lontang apa enggak? Jadi lontang apa enggak? Saya malam itu sengaja itu jam 11 saya kunci gudangnya Din. Saya enggak masuk, saya cuma di luar aja nungguin. Malah diomongin istri itu udah ngungsi ke rumah mertua. Udah mulai takut ya. Udah desus. Udin itu tak serahin kunci, malah ngomong, Mas Amir, jenengan kan di luar, saya di dalam. Saya ditutupi ruangan, kalau ditakut-takutin, jenengan malah sing dipangan, di luar itu malah dimakan. Iya ya, ya saya belum nggak ngerti yang kayak gitu-gituan. Tapi dalam pikiran saya kalau di luar kan larinya lebih enak, kemana-mana aja bisa. Orang Udin sorry, jenengan aja yang masuk. Akhirnya Udin masuk, tanya lain lampunya apa enggak Din? Saya mau gelontang wagu, dinyalain lampunya wagu. Gelap-gelapan. Mendingan pakai nyalain HP. Akhirnya bawa kemenyon, bawa apa sih itu masuk. Itu langsung dibakar ke sana. Terus ceritanya ada yang diomongin tapi kayak bahasa sini. Bah, kayaknya untuk kau. Bah, ini saya datang. Nomornya lain aja pelit-pelit katanya sebentar, gitu. Bu. Nomornya Len gitu aja pelit-pelit. Bah, ini saya datang, kalau bahasa Indonesianya kayak gitu. Bah, ini saya datang, nomornya nih, jangan pelit-pelit. Jadi orang gitu. Jadi wong medi jangan pelit-pelit, kayak kertas, kayak buku. Tulis. Kalau nggak bisa nulis pakai tangannya, nganggo cangkem katanya, nganggonya mulut, pakainya mulut. Itu senyap, nggak ada suara apapun. Udin apa lagi? Musyawarah nulis-nulis yang mau keluar nomornya atau apa? Dalam pikiran saya begitu. Daripada saya berpikir yang serem-serem, mendingan lucu katanya. Tau-taunya, Mir, mana Mir, tolong Mir kayak gitu. Teriak-teriak sampai tetangga saya itu pada keluar. Itu jam 12 sana. Apa Mir? Udin siapa? Udin nomor katanya. Udin nomor. Iya nang jero di dalam. Ternyata dia itu posisinya udah di pintu WC, kejepit antara separuh badan itu di luar dan separuh lagi kakinya. Satu di luar, satunya di dalam. Aduh cokoli tolong jangan dipegangin, lepasin. Ampun. Orang maning enggak lagi. Itu kita itu langsung masuk, tapi yang di dalam banyak besi-besi tajam apanya, surung-surungan. Ada pasien Udin ke dalam katanya mau gelontang kuburan katanya. Udin tolongin. Mereka itu bareng-bareng, ada 3 orang lah. Yang satu tua, bapak-bapak itu beranian langsung masuk ke dalam. Mau apa-apaan gitu? Kamu lagi apa-apaan di WC? Wadonan di dalam, katanya di dalam ada wadonan kayak gitu. Kenapa diumpetin? Pak Dudut tarik saya itu ditarik. Terus itu saya ngeliat sendiri pas ditarik keluar begini, Udin bisa keluar. Dia itu benar-benar pucat lah, kayak mau pingsan banget. Tapi di dalam memang ada sesuatu di dalam. Karena pintu itu nggak didorong, kan kedorong sendiri gitu. Tapi dia nggak biasanya langsung mendak tembok. Dia kena kan untuk sesuatu. Dan dari bawah itu kan ada lubang itu 30 sentian. Karena untuk nongkrong WC itu saya plester agak tinggi. Jadi untuk yang biasa lah lantainya itu tetap ganggang segini. Nah kita itu sama-sama lihat ada putih-putih, ada talinya di situ. Kau siapa Mir? Bu, nianta pocong.
Itu malah yang kami semuanya jadi kabur semua keluar. Itu istri tahu-taunya di belakang kita ikut-ikutan. Dia itu pulangnya kapan saya nggak tahu. Istri di belakang kita ketubruk sama tetangga saya sendiri. Oh lah wis ana gojras bi katanya. Wis dilawani apa namanya, dia udah cantik-cantik lah ceritanya. Kan sininya kan jadi ada bekasnya Mas, sobek kena besi gitu kan. Itu tapi sampai sekarang aku nggak pernah cerita kalau misalnya di situ ada sesuatu lah. Pokoknya kita keluar dan ketakutan ada sosok begituan. Pas kita keluar, tapi sama-sama image semua, nggak ada yang ngomong pocong kayak apa, enggak. Yang penting kita keluar sebisanya. Terus, Man, jangan kayak gitu, jangan ditinggalin, kata si Amir. Man, jangan ditinggalin. Wis, kita bukan urusan kita. Udin aja nih diurusin Udin. Udin ditarik-tarik ke pelataran. Nah, itu disenderin tadi ya di dapuran-dapuran pisang. Kita nggak sengaja ngeliat ke hubungan, itu ada di atas hubungan, duduk enak banget tuh. Hubungan bengkel, jadi ada ya rumah sih sebenarnya masih nyambung sama rumah ujungnya, jadi kayak wong Cina begitu ya, di atasnya itu lagi posisi begitu, tapi ya nggak kelihatan mukanya sama sekali. Man, kayak siapa man itu siapa? Saya ngomong begitu, ajang gara kayak gitu, jangan gara tuh jangan macam-macam. Man, lihat situ di atas, karena saya sendiri yang lihat ke sana. Akhirnya dengan terpaksa mereka ngelihat ke atas dan Udin ditinggal udah. Pada kabur semua. Pada kabur, saya sama istri kabur ke rumahnya itu, tetangga juga. Akhirnya kan malamnya sampai hampir mau pagi, untung saya bawa duit. Terus ya warung-warung sana kan kenal saya semua. Tak prakarsai medangan lah di situ. Gimana solusi ini semua? Akhirnya ya tadi musyawarah. Terus kita ada teman, ya ke teman aku, akhirnya ke teman aku ya, datang terus ngomong, oh ternyata itu bukan masalah apa ya memang kiriman, tapi niatnya buat ngacoin produksi di situ dari lawan bisnisnya si Kang Yusuf. Jadi Kang Yusuf punya saingannya kakak adik, sama-sama pemain aksesoris, bengkel-bengkel aksesoris kayak gitu. Tapi barang ini yang paling diminatin jalurnya dari sini. Akhirnya Yusuf dihajar, itu meriang semua. Yusuf di rumah meriang semua, dan belakangan katanya ditelepon itu gangguannya semacam itu, tapi lebih garang lagi karena bukan 1-2 sosok, tapi macam-macam banget sampai anaknya pada sakit. Nah ini termasuk yang ngirim itu dikirimin juga, yang ngirim barang gitu ya. Si Amir tadi ya. Akhirnya alhamdulillah bisa dinetralisir. Akhirnya kontak cross ke sana ya ke Yusuf juga bisa di inilah. Akhirnya jalan lagi usahanya. Iya niatnya mau jalan lagi, tapi udah mulai produksi sih. Mulai produksi, tapi ya takut-takut gimana kan yang udah pernah lihat. Tapi ya jadi banyak rajahan katanya. Padahal nggak dikasih raja, nah, tolonglah mas buat pantas-pantas biar karyawan saya itu tetap gitu. Raja. Oh ini udah dibersihin. Ya tempelan sudah bersih gitu. Seperti itu aja ceritanya. Oke. Baik, terima kasih Bro Ayung. Terima kasih kawan-kawan di rumah semuanya. Mas Amir juga terima kasih banyak udah berbagi kisahnya ke Ngobrol Horor. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Dimudahkan segala sesuatunya ya Bro Ayung ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.